Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Damayanti dari kelas Ilmu Komunikasi 2C. Dari video ini, saya ingin menjelaskan tentang materi mata kuliah teori komunikasi, yaitu tentang teori media dan masyarakat. Secara etimologi, media memiliki arti jamak yang berarti medium. Secara bahasa Latin, medius, secara bahasa Indonesia, medium, antara atau sedang. Jadi, media dapat diartikan sebagai mengantarkan pesan, baik dari pemberi kepada penerima informasi, dan dapat diartikan pula sebagai saluran informasi atau penyaji informasi. Nah, teori ini terdiri dari sebagian jumlah orang yang dapat atau sangat mudah dipengaruhi oleh media massa dan birokrasi pemerintah. Salah satu contohnya dalam hal yang ditemukan ini adalah sebuah karya novel yang dibuat oleh George Orwell yang berjudul 1984 pada tahun 1999 yang dikutip dari 2009 189. Lalu terdapat pula asumsi-asumsi dasar menurut Baran dan Dennis K. Davis. Yang pertama adalah media memiliki kekuatan untuk memaksa dan dapat menumbangkan norma-norma dan nilai hingga tatanan kehidupan sosial. Dan yang kedua, media secara langsung dapat mempengaruhi pikiran orang atau mengubah mindset cara pandang seseorang terhadap kehidupan sosial. Dan yang ketiga, media massa mau tidak mau memperdebatkan bentuk budaya yang lebih tinggi yang menyebabkan penurunan peradaban secara umum. Lalu munculnya media massa atau media masyarakat itu pada akhir abad ke-19 yang menitik beratkan kepada institusi pemegang kekuasaan dan integrasi pada sosial dan otoritas. Media juga memiliki kecenderungan secara bebas terhadap masyarakat dan media masyarakat. Dan contoh dari contoh dari teori media dan masyarakat yang seperti kita tahu, media massa dan masyarakat pasti keduanya saling berkaitan satu sama lain. Di mana itu ada media, pasti ada masyarakat. Masyarakat mencari sumber informasi melalui media massa seperti kayak surat kabar elektronik, majalah, tabloid, hingga televisi, seperti itu. Lalu terdapat juga teori spiral of silence. Teori spiral keheningan telah dikembangkan oleh Elizabeth Noelle Neumann pada tahun 1973 sampai 1980 yang merupakan seorang sosiolog, pakar politik, dan jurnalis Nazi Jerman yang membenci Yahudi dan mendukung Hitler. Dalam pendapatnya, Neumann menjelaskan bahwa teori spiral keheningan merupakan upaya untuk menjelaskan opini publik dan hanya berfokus pada opini publik saja. Lalu, teori spiral keheningan ini biasa disebut dengan spiral of silence theory atau teori spiral kesunyian. Secara bahasa, teori spiral keheningan ini diambil dari kata spiral, yaitu perputaran lingkaran, dan keheningan yang berarti sunyi. Sebenarnya, teori ini merupakan salah satu teori komunikasi politik. Lalu dari teori ini pun terdapat asumsi-asumsi tentang teori spiral of silence. Yang pertama, teori spiral keheningan ini pada hakikatnya tergantung pada opini yang dipikirkan dan diharapkan oleh seseorang. Teori ini pun hanya terdapat dua asumsi, yaitu opini yang diterima oleh masyarakat dan opini yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Lalu opini ini pun tidak harus disampaikan secara lisan. Bisa melalui tanda dengan cara menempel stiker di berbagai tempat atau memasang pamflet tentang opini kita melalui suatu karya. Lalu kemudian terdapat teori agenda setting. Pengertian ini menjelaskan bahwa media massa memang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, bahkan membentuk pola pikir audiens yang terkena paparan informasi. MC Combs dan Shaw menerangkan lebih lanjut bahwa media massa mempunyai kemampuan untuk membuat masyarakat menilai sesuatu
yang penting berdasarkan apa yang disampaikan media. Seperti kata-katanya, we judge as important what media judge as important. Lalu terdapat asumsi-asumsi dasar tentang teori agenda setting. Korelasi belum tentu juga kausalitas. Kemungkinan pemberitaan media massa hanyalah sebagai cerminan terhadap apa saja yang memang sudah dianggap penting oleh masyarakat. Kita ambil contoh dari teori agenda setting ini adalah contoh Dalgona Coffee yang sedang marak-maraknya waktu beberapa bulan lalu. Jadi belakangan ini warganet dihebohkan dengan tren membuat minuman dalgona. Ceritanya itu bermula saat Januari 2020. Jadi yang pertama kali memperkenalkan Dalgona Coffee itu atau yang mempopulerkan Dalgona Coffee ini adalah aktor Jung Il-woo. Jadi aktor Jung Il-woo ini syuting di Makau untuk program televisi Star to Achieve Advanced Strand. Aktor kelahiran 1987 itu memesan minuman kopi ketika makan di sebuah kedai. Sang pemilik kedai itu membuat kopi dengan gula pasir yang diaduk sebanyak 400 kali. Ketika meminumnya, Jung Il-woo teringat pada jajanan dalgona pada masa ia kecil, saat SD dulu di Korea. Namun, dalgona di Korea bukanlah krim seperti dalgona coffee, tapi melainkan permen gula yang mirip dengan dalgona kopi tersebut. Nah, dari situlah Ilmu menamainya dengan sebutan dalgona, dan minuman itu menyebar ke seluruh Korea hingga Indonesia. Jadi inilah peran media massa yang bisa menyeting sebuah hal biasa hingga terkenal ke mancanegara seperti itu. Lalu kemudian terdapat teori usage and gratification theory. Teori penggunaan dan kepuasan atau usage and gratification theory disebut sebagai teori yang paling populer. Dalam studi komunikasi massa, teori ini menggunakan gagasan bahwa perbedaan individu menyebabkan audiens menyebabkan audiens mencari, menggunakan, dan memberikan tanggapan terhadap isi media yang berbeda-beda, yang disebabkan oleh faktor sosial dan psikologis. Pendekatan usage and gratification memiliki 5 dasar asumsi. Yang pertama, khalayak dianggap aktif dan penggunaan media diasumsikan memiliki tujuan. Lalu yang kedua, dalam proses komunikasi massa, inisiatif lebih banyak berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dan pemilihan media, terletak pada anggota khalayak. Lalu, media massa berkompetisi dengan sumber-sumber lainnya untuk memuaskan kebutuhannya. Lalu ada juga tujuan penggunaan media massa dapat disimpulkan dari anggota khalayak. Dan penilaian tentang arti kulturan dari media massa harus ditangguhkan sebelum diteliti lebih dahulu melalui orientasi khalayak. Dan contoh dari teori usage and gratification teori ini adalah contoh jika seseorang memilih secara online atau dari media massa untuk mendapatkan sebuah berita dari media online daripada membaca surat kabar. Nah, hal ini menjadi lebih tinggi lagi karena media online posisinya lebih tinggi ketimbang surat-surat kabar seperti majalah, tabloid, karena kebanyakan masyarakat itu memilih media online sebagai sumber informasi yang ingin dicarinya. Jadi, kegunaan media online atau massa adalah kepuasan tersendiri bagi penggunanya. Lalu terdapat juga teori kultivasi. Adalah teori sosial yang meneliti tentang efek jangka panjang dari televisi pada khalayak. Teori ini merupakan salah satu teori komunikasi massa. Dikemukakan oleh George Gardner dan Larry Gross dari University of Pennsylvania. Tujuan dari proyek indikator budaya ini adalah mengidentifikasi efek pada pemirsa. Lalu contoh dari kehidupan sehari-hari tentang perilaku kekerasan yang terjadi di masyarakat.
pada pecandu berat televisi akan mengatakan sebab utama munculnya kekerasan karena masalah sosial, karena televisi yang ditonton sering menyuguhkan berita dan kejadian dengan motif sosial sebagai alasan melakukan kejahatan seperti itu. Jadi untuk teori media dan masyarakat, saya rasa sudah selesai saya menjelaskannya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Dan selanjutnya saya beralih ke video ke part 2. Terima kasih.